Shalom Elohim. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus buat kita semua. Kembali lagi bersama saya, hamba Tuhan Stephen Tumbel, akan membagi berkat lewat kebenaran firman Allah buat kita semua saat ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kesempatan ini. Kami mau mendengarkan firman Allah. Biar berkat firman Allah menjadi bagian dalam kehidupan kami ketika kami mau mendengarkan dan mau melakukan firman Allah. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu ada di dalam hikmat dan urapan daripada Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan. Saat ini saya akan beri judul tentang tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, tidak ada alasan untuk tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Saya bawa kita semua di dalam Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang pertama. Firman Allah berkata demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan. Di mana ini berbicara atau perikop Lembaga Alkitab Indonesia beri judul nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Jadi bagi orang yang telah ditebus oleh Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Firman Allah berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita boleh bernafas, kita boleh sehat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan ketika kita di dalam mengalami pergumulan, persoalan hidup, Tuhan tidak pernah biarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena Allah setia di dalam hidup kita. Nah, karena itu mengucap syukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, puji Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, mengucap syukur di dalam segala hal, mengucap syukur dalam keadaan apapun. Karena berbicara tentang mengucap syukur, ada banyak hal yang mempengaruhi atau banyak faktor yang membuat kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita diberkati, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika di mana kita mendapat rumah baru, kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi itu hanya mengucap syukur dalam hal-hal yang materi, mengucap syukur dalam hal yang berkat. Itu bisa dikatakan mengucap syukur karena musiman, di mana Allah berkehendak di dalam hidup kita untuk tetap selalu mengucap syukur dalam segala hal, setiap saat menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita tidak akan henti-henti mengucap syukur kepada Tuhan? Nah, supaya di mana tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Roma 1 ayat 16 berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang akan menyelamatkan setiap hidup kita. Yang pertama saya mau katakan bahwa di mana kita mau mengucap syukur lewat Injil Allah, lewat firman Tuhan yang sudah Dia berikan bagi kita. Sebab kenapa? Karena lewat firman Allah kita dapat mengetahui rahasia-rahasia Allah. Kita lewat firman Allah kita mengetahui isi hatinya Tuhan. Dan lewat firman Allah yang akan memberikan kita kekuatan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam kita menjalani akan hidup ini. Nah, inilah yang patut kita bersyukur dan tidak akan pernah henti-hentinya bersyukur. Karena kenapa? Firman Allah yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Dan yang kedua, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, firman Allah berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. 17 bagian A, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Di mana hal yang kedua yang membuat kita tidak putus-putusnya bersyukur kepada Tuhan lewat Roh Kudus yang adalah pribadi Allah sendiri yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita manusia. Lewat Roh Kudus, firman Allah berkata Roh Kudus sebagai penolong, Roh Kudus itu sebagai penghibur. Dia yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Nah, ini hal yang patut kita bersyukur lewat Roh Kudus. Firman Allah berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6
1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu dari Allah. Tuhan memberikan pribadinya bagi kita. Ini yang patut kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab di dalam Yakobus berkata, Yakobus 4 ayat 15, Yakobus 4 ayat yang kelima, firman Allah berkata, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Jadi roh yang ada dalam diri pribadi kita diingini Allah dengan cemburu. Tetapi karena besarnya kasih Allah di dalam kehidupan kita menggalakkan kecemburuannya. Karena inilah yang patut kita bersyukur lewat Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kita. Yang ketiga, 2 Korintus 9 ayat yang kelima. 2 Korintus 9 ayat yang kelima. Firman Allah berkata, 2 Korintus 9 ayat yang ke-15 ya. Firman Allah berkata bahwa kita mengucap syukur kepada Allah lewat karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Sekali lagi, mengucap syukur kepada Allah lewat karunia yang tidak terkatakan itu. Kenapa? Karena karunia berbicara tentang anugerah. Anugerah belas kasihan, di mana lewat janji Tuhan yang akan menyelamatkan setiap hidup kita lewat kasih karunia. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Nah, lewat itu kita harus mengucap syukur kepada Allah lewat kasih karunia yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kita. Dia mati untuk kita, Dia berkorban dirinya untuk kita, untuk menyelamatkan, untuk menebus saya dan saudara. Inilah yang patut kita bersyukur karena karunia Tuhan. Yang pertama, di mana kita bersyukur lewat kebenaran firman Allah yang Dia berikan bagi kita. Yang kedua, lewat Roh Kudus yang Dia berikan bagi saya dan saudara. Dan yang ketiga, syukur bagi karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Biar lewat firman Allah membuat kita tidak hentinya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu buat pertolongan bahkan perkenanan ya Tuhan. Lewat saat ini kami boleh mendengarkan firman Allah. Kami percaya firman-Mu mengajarkan kami untuk tetap selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab kami sebagai orang percaya tidak ada alasan untuk tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat Tuhan, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sampai kita ketemu di minggu yang akan datang. Puji Tuhan.